والآخرين وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان حضرة آبائه وأمته وذريته وأخوانه من نبينا السليم ولكل وصحبه أجمعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان حضرة شيخ القدر الجيلاني رضي الله عنه سبحان حضرة بقية الأدب وسبحان مسائل بجوار بشلح نسبة اسم جميل وطاهر مسجد في أقوى أجمع في مكتبة الخير والجنة من الشيخ بريء معرفة رسول الله تعالى من أهلها وسبحان حضرة الشيخ محمد بن قاسم الغزي وأبي حبيب أحمد جوفري أعاد الله لنا بركاتهم وكراماتهم والشفاعة في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyuwun bantuan Fatihah pada guru kita semua. Di hari ini Selasa ada dua ulama besar Sedo Kapundhut Sepindah. Beliau Romo Kyai Haji Agus Sunyoto. Beliau itu pakar sejarah NU, ketua les bumi, pengarang buku-buku sejarah, salah satunya Islam Nusantara. Hari ini Kapundhut. Sing nomor kalih Kiai kita sedaya nggih menika Romo Kyai Haji Sya'roni Ahmadi Al-Hafidz Kudus niki nggih sampun kapundhut. Mugi-mugi panjenenganipun kekalih dipun paringi rahmat saha maghfirah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan dipanggenaken ten raudhah min riyadil jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap pengurus, istilahnya apa Bu? Pengurus dan apa? Karyawan ya. Kecamatan Nalungsari. Bapak Camate sinten? Pak Arif. Riyen niku Pak Tahsin ya. Pak Tahsin niku tangga kula. Tangga kula. Kula asli Trosol nggih. Tanggane Pak Tahsin, tapi pun gantos niki nggih. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, ibu nopo mbak niki? Nek go masker ketok enom, Bu. Dan kawan-kawan Ansor, alhamdulillah, dan kawan-kawan Banser ini melanjutkan pengajian kemarin. Yus awan-awan ngaji, enake turu ya. Wis pokoke agar dilakoni jenengan layah-layah. Pokoke niki mboten diniati ngaji sing temenan mboten lah, diniati jagong mawon. Daripada ngrasani ngalor itu rak cetha ya. Jenengan layah-layah karo ngantuk-ngantuk selir-selir ya wis kepenak dinikmati kula tak ngoceh karo dhewe. Jenengan nek nang mangke mboten paham dengan tanglet ya. Alhamdulillah ini hari ke pinten Bu? Ketiga dari teman-teman Ansor silaturahim dan kecamatan. Untuk sebelumnya ada teman kita yang di Polsek Nalungsari, alhamdulillah juga berjalan. Ini insya Allah ketika Ansor dan pemerintah desa maupun kecamatan, apalagi dari Polseknya kok bersinergi, insya Allah masyarakatnya aman dan terkendali. Saya tidak akan membahas tentang surga dan neraka, boten tak ceritani nabi-nabi ya boten. Ini kita akan membahas ngaji tentang fikih. Kalau dari kemarin yang menjelaskan sholat, wudhu dan sebagainya, saya kebagian bab puasa. Berhubung iki poso ya enake pancen nerangno poso. Poso sedanten iki nggih. Boten enten sing boten. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayani Ahkamis Syiyam. Ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya puasa. Sepertinya ya memang sudah maklum ya pancen penggiyane sing puasa nggih. Yang mboten puasa biar tahu ada wawasannya. Puasa itu pengertiannya apa? Wa huwa was-shaum masdaroni maknahuma lughatan al-imsak. Jadi siam itu bahasa Arab. Tapi wong Jawa ngarani poso nggih. Nggih napa? Siam niku basa Arab. Wong Jawa ngarani poso ya siam. Wong Jawa hebat. Basane poso itu siam. Itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Secara etimologi puasa itu al-imsak. Secara bahasa atau etimologi puasa itu imsak. Imsak itu menahan. Menahan dari apa saja? Menahan dari hawa nafsu, amarah, nahan kangen. Itu termasuk etimologi dari puasa. Karena secara bahasa adalah menahan. Wasa'an secara terminologinya, secara syarak adalah imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu. Jenengan dek dalu niat apa mboten? Niat itu harus dilakukan di malam hari, Bu. Nggih. Sing jenenge bengi iku mulai kapan? Mulai berarti bar maghrib boten bengi niku. Oke Bu, kok langsung niat. Bengi sak macam nggih. Bar maghrib ketok niat wagu nggih. Wagu. Lagi enak-enak Bu, kok wis niat poso meneh. Tapi sebenarnya mulai istilah ini cara jenengan kecamatan, mulai pendaftaran niat puasa itu mulai fil lail yang dikatakan lail malam hari itu ya setelah maghrib. Jenengan bakdo buka, berbuka langsung niat. Niku mboten napa-napa. Boleh itu. Terus terakhirnya sampai kapan? Ya sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, itu boleh. Berarti mulai kira-kira jam 5:30 lewat niku itu boleh niat sampai tekan subuh, sampai tekan fajar itu bolehnya niat. Tempatnya di situ. Lho Mas, nek aku lali piye? Jenengan nate lali niat mboten? Nate nggih. Sepisan tak bolak-balik. Nek wis kadung lali niat terus bagaimana solusinya? Lah ini nanti kita bahas. Padahal niat wajib dilakukan kalau malam hari. Alhamdulillah ning Jawa itu tradisinya apik. Biasanya kalau habis traweh dituntun imame kanggo niat bareng. Tujuannya ben ora lali. Kacone jenengan pas mboten traweh. Ini sudah sering terjadi. Aku ya bolak-balik kadung lali. Lah ketika sudah terlanjur lupa bagaimana? Nah, ini nanti diterangkan. Kalau terlanjur lupa berarti dong oleh mboten poso no. Mboten Bu. Tidak boleh. Tetap harus imsak. Ora oleh mangan, ora oleh ngombe berarti koyok wong poso. Tapi posone mboten sah. Posone mboten sah. Berarti besok kudu kodok, kudu nyaur. Berarti no enak no nek wong lali ku akhire. Akhire berhubung aku lali niat, wis oke, kita bebas saja enjoy makan. Mboten nggih. Enggak boleh. Harus ngodoni. Jami'an harin qabilan lisaumi min muslimin. Jadi puasa itu harus niatnya itu ditentukan puasa pada siangnya hari yang hari itu bisa menerima untuk dipuasani. Maksudnya bagaimana? Karena ada hari-hari yang tidak bisa dipuasai Bu. Contohnya apa? Hari
raya, hari raya Id maupun hari raya Idul Adha. Ditambah lagi hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ada 5 hari yang tidak boleh kita berpuasa, haram bahkan. Min muslimin, dari orang muslim. Berarti kalau yang non muslim tidak wajib puasa. Tapi sekarang banyak sekali orang non muslim yang yang sudah belajar puasa. Itu kan baik. Akilin, dan orang yang berakal. Wong berakal itu bagaimana? Orang berakal itu ya full itu apa? Genep niku lho, genep. Waras, bukan orang gila, bukan orang stres, itu tidak sah. Tahirin min haidin wa nifasin, dan suci dari haid dan nifas. Berarti kalau orang yang sedang haid atau nifas itu apa? Habis melahirkan itu tidak wajib berpuasa, tapi wajib qadha, wajib nyauri. Wis darahnya sudah mampet. Itu pengertian dari puasa. Sekarang wasyara itu wujub bisyam, salah satu asya'a. Syarat wajibnya puasa ada 3. Syarat wajib. Berarti kalau udah memenuhi syarat ini, maka mau tidak mau dia sudah terkena kewajiban puasa. Yang pertama apa? Al-Islam, yaitu beragama Islam. Kalau non muslim bagaimana, Mas? Nggih boten wajib. Wong syarat wajibnya harus Islam. Tadi sudah saya sampaikan, sekarang banyak non muslim yang belajar puasa, gitu Bu. Banyak itu yang belajar puasa, karena menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sumu tasiku, puasalah maka engkau akan sehat. Maksudnya piye Mas? Dari sopo? Padahal poso kan lemes, ngeleh, rekoso kok sehat itu bagaimana? Para dokter mengatakan, meneliti tentang hadis ini, puasalah maka engkau akan sehat. Ketika kita makan, yang mengolah makanan itu apa? Lambung. Nek jenengan makan terus, sego mlebu, ndok mlebu, kadang lawe yo mie pisan. Karbohidrat kuat. Lambungnya mbogae terus ya, kerja. Suatu saat lambung itu butuh istirahat. Istirahat caranya piye? Ya poso aja di setori terus, sekali-sekali di stop ben gak mangan terus. Jadi nek cara mesin iku ya motor iku supaya mesine awet resik perlu ditap ya Pak, ngetap sih, dibuat oli ini baru diganti mana. Iku motor manusia juga begitu. Ibaratnya kalau nek cara canem-nem itu dalam hubungan itu perlu recovery. Jenengan kale suamine itu butuh ibarat recovery itu apa ya? Butuh break sejenak lah. Kan bosen jenengan kok awor terus karo bojone. Rino wengi kok ketemu ya Mas. Ibaratnya dalam hubungan enggak ada seninya. Sekali-sekali jenengan itu perlu lunga sedina. Biar suami jenengan merasakan kerinduan, merasakan kehilangan. Nek kepethuk terus maka orang itu nggak tahu yang namanya rindu. Podo karo wetenge awake dhewe. Wong nek mangan terus, esok mangan, awan mangan, bengi yo mangan. Iki ya wis biasa. Biasa. Tapi kalau sehari full nggak makan, iki mangan apa wae, ibaratnya sego lawuh tempe tok ambek janganan ngrasakno nikmate ra karuan. Seperti seorang kekasih yang sudah terpisah sekian lama terus kepethuk, nikmat apa mboten Bu?
nikmatin masya Allah. Sama seperti minimal wong poso itu duwe cita-cita lah. Cita-cita apa? Buka. Duwe cita-cita buka. Yang pertama Islam wal bulugu dan balik. Balik itu kalau cewek sekarang rata-rata usia berapa? Balik itu yang kalau perempuan sudah mengalami menstruasi. Nek cowok ya sudah mimpi basah. Menstruasi itu pun dalam Islam harus sudah minimal usia 9 tahun. Kalau 9 tahun ke atas keluar darah, maka itu darah men. Kalau sebelum 9 tahun, maka itu belum dikatakan darah menstruasi. Itu udah cewek. Berarti kalau wis men, berarti sudah diwajibkan puasa. Nek urung men gak apa-apa poso beduk ya ora apa-apa ya. Nek wis tuwek-tuwek koyo ngene poso beduk ya kacau. Poso kok beduk. Yang nomor 3 wal aklu dan berakal. Tadi nek jenengan rumangsa Islam sudah balik dan berakal sehat, maka wajib puasa. Kemudian syarat yang terakhir wal qudratu ala shaumi dan mampu untuk berpuasa. Kata-kata mampu berpuasa itu jangan disalahpahami, Mas. Aku nek ngelah, gak kuat ah. Bukan seperti itu ya. Tapi benar-benar tidak mampu. Kalau misal puasanya diteruskan, maka akan berbahaya bagi dirinya. Nah itu baru boleh. Seperti contoh orang yang sedang sakit. Kemudian orang yang punya pekerjaan yang sangat berat, misal dadi kuli bangunan atau tugas apa di jalan raya niku gawe dalan saking panase ngene iki wis dikuat-kuatno tapi awake ibaratnya wis gemeter enggak kuat, maka itu boleh untuk dibatalkan. Karena syaratnya adalah kudroh al-shaum. Orang tua, orang yang sudah pikun itu tidak apa-apa, tidak boleh, tidak puasa tidak apa-apa. Itu syarat wajib puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Sekarang fardu atau kewajiban puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyat bil qalbi. Fa in kana shaumu fardhun ka ramadhana aw nadran fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibu at-ta'yin fi shaumil fardhi ka ramadhana. Sudah saya singgung di depan tadi, wajibnya niat itu di malam hari. Dan niatnya harus mencantumkan kata-kata Ramadan dan kata-kata fardu. Tidak cukup dengan niat sesuk aku poso. Itu tidak cukup, ya. Harus ditambahi niat ingsun poso fardu Ramadan. Tidak boleh, tidak cukup hanya niat sesuk aku poso, tidak cukup. Harus ada niat saya niat puasa wajib atau puasa fardu Ramadan. Kenapa harus begitu? Karena yang namanya puasa itu banyak, Bu. Ada puasa Senin, Kamis, puasa-puasa sunnah yang lain. Maka harus secara spesifik diterangkan. Ben genah, Kalau nek jenengan derek imam traweh malah api. Biasanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Nah niku malah jos niku. Paham? Ampun hafal ya. Ada yang Ramadhana, ada Ramadhani. Ini Ramadhana. Niku sing leres Ramadhani. Ini ilmu nahwu dalam gramatikal Arab, Bu. Iki nek tak jelasno iki bulet iki. Yo cilik iki kan pancen Ramadhana ya. Nggih. Nawa itu sholatin an ada ifadhi syahri ramadhani hadisanati. Jadi tak simpul gede ya. Ben jenengan ada wawasan sekalipun nanti bupa mboten. Kata-kata ramadhani di dalam ilmu gramatikal Arab, dalam ilmu nahwu
Ramadan itu termasuk isim ghairul munsharif. Apa isim ghairul munsharif itu kalau dalam i'rab apa i'rabnya? I'rab jer ya. Menawone ujug-ujug delala paham ya. Itu tanda jernya memang fathah. Ramadhana sebenarnya begitu. Tapi ketika digabung dengan kalimat yang lain, maka yang tandanya semula fathah berubah menjadi kasroh. Soalnya Ramadan, lafaz Ramadan itu digabung dengan lafaz hadisanati. Nek Roma nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadan nanti te bener nih Ramadan nanti te. Tapi ketika sudah digabung dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Opon maka harus dibaca kasrah Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu nek pengen lelese. Dan selama ini bagaimana terusan Mas nggih mboten napa-napa. Wong ibarate niat iku gak kudu bahasa Arab, basa Jawa wae oleh kok. Insyaallah Gusti Allah ya maklumi. Bahkan rata-rata saya yakin mayoritas itu banyakkan Ramadan bukan Ramadan. Nek kepengin Ramadan iku bukan hadisanati, tapi hadisanata. Wa itu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadan hadisanata lillahi ta'ala. Kenapa kok ngono? Nek hadisanata itu kedudukannya sudah tidak digabung. Ramadan titik dia menjadi mudhof ilaih, hadisanata menjadi dzaraf. Kalimat beda kalimat lagi. Terus itu juga waktu saya pikir keluh udah keleh malah enggak tahu apa soal. Wah ini. Sementing intinya niat bengi, niat basa Jawa wae ora hafal. Niat ingsun poso fardhu Ramadan karena Allah pun beres sudah sah. Nggih? Niatnya dilafalkan apa ada yang di dalam hati? An-niyatu bil qalbi. Niat itu harus di dalam hati. Berarti Bu, di dalam ilmu fikih, niat apapun itu di dalam hati. Sehingga ketika mengucapkan dalam lisan bagaimana Mas? Loh itu bagus. Sing penting atine melu ngomong. Nggih. Atine melu ngomong sesuai apa yang diucapkan. Kenapa kok niat harus di dalam hati? Karena lain di mulut, lain di hati. Iso wae lho Bu nggih. Ngomongnya Mbak kok ayu padahal elek. Kira jenenge apik tenan ning atine ngomong elek tenan. Makanya niat kudu ning ati. Kalau diucapkan bagaimana Mas? Boten apa-apa. Itu malah sae. Sementing atine selaras dengan apa yang diucapkan. Paham ya? Berarti dalam ibadah apapun itu barometernya adalah hatinya, sementing hatinya. Kemudian saya lanjutkan tadi ya, nek wis kadung lali pripun Mas? Nek pun kadung supe niku boten parang batal napa posone. Berarti tetap harus puasa. Sekalipun puasanya tidak sah. Makanya kemarin itu banyak beredar meme. Meme itu meme ya. Meme atau pamflet yang dibuat status-status beredar di dunia maya itu banyak. Ada solusi yang menurut saya bagus sekali. Menurut pendapat Imam Malik, madhab Imam Malik, madhab jenengan ini Imam sinten? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat kalau niat harus malam hari. Tapi kalau menurut Imam Malik, niat itu benar harus di malam hari, tapi bisa di jamak, dirokok. Berarti niat pada hari pertama itu nawaitu jami asyhri Ramadan. Nek basa Jawane saya berniat 10
puasa seluruh bulan Ramadan yang ada 30 hari itu boleh. Sehingga itu bisa buat solusi bagi kita ketika kok wis kadung lali ora opo-opo, karena dari awalnya sudah diantisipasi niat 30 hari full. Nggih. Nek awal aku wis gak niat tok Mas, nggih pun. Berarti jenengan kudu dieling-eling niate tiap wengi. Nek wis kadung piye Mas? Ya berarti kudu ngodoni besok Ramadan tahun depan diantisipasi dengan niat mengikuti pendapat dari Imam Malik. Paham ya? Halo. Karo ngantok-ngantok yang kowe enak. Terus saya tambahin sedikit. Wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Kewajiban puasa pertama niat, yang kedua menjaga dari makan dan minum. Menjaga dari makan dan minum. Lah nek ngerokok Mas, bapak-bapak ini ngerokok. Nek ngerokok piye, batal mana mboten? Rokok itu mangan termasuk mangan atau ngombe Bu? Tidak termasuk kedua-duanya gitu. Makan deh, sing dimakan apa niku? Ini ke dipadoni bapak-bapak. Pego ini mau tak tokno. Dulu. Makanya enten setunggal cerita kiai niku. Poso iku kanggo latihan untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Termasuk salah satunya sing do pecandu rokok itu bisa dilatih dengan puasa. Sampeyan nek berbuka rokok sing biasane do rokokan iku gentinen karo kurma. Kok insyaallah rokokmu iso mari. Jawabe canomno. Sampun tak ganti kurma, tapi tetep boten saged. Lah nyapa gak iso? Tak sumet tetep boten urip. Kacau iki. Kacau. Jadi rokok itu termasuk membatalkan puasa karena ada zat namanya sintan apa niku? Nggih. Sing biasane di filternya itu pasti ada hitam-hitam niku nggih. Ada hitam-hitam sing meski kadang wong nek perokok berat iku untune kuning kira kerang. Nah itu termasuk bukti bahwa ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh perokok itu, sehingga ya merokok memang tetap membatalkan puasa. Wa in qalla al-ma'kulu wal mashrubu. Jadi membatalkan puasa adalah makan dan minum, sekalipun yang dimakan sedikit, sekalipun yang diminum juga sedikit. Loh, ki poso nek mangan sithik ya Mas. Sithik tetap membatalkan. Indah ta'amul. Nah, kalau mengincipi masakan bagaimana? Delok ngincipine nggih. Sithik. Nah, nek ngincipi niku sekedar pengen ngertos rasane, nggih. Setelah ngertos rasane kemudian dilepek niku mboten napa-napa. Nggih dengan tak ngleti. Sebuah rasa niku apa harus memasukkan zat yang masuk ke dalam tubuh mboten. Misal terus dilepek. Sakit apa mboten? Nah, niki kita perlu meluruskan pemahaman ya. Contoh, jenengan nek enjing utawa siang niku sikatan apa mboten? Gosok gigi nggih. Ketika sudah gosok gigi terus ketemu resik, odole tesih rasa mboten? Tesih nggih. Ada bendanya mboten? Sudah tidak ada. Itu membuktikan bahwa sekalipun perkara itu bisa kita rasakan,
belum tentu ada bendanya, ada barangnya. Sehingga nek kula jawab ngoten niku wau, ngincipi niku mboten napa-napa asalkan tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Buktinya gini kok wau, jenengan sikatan iku dalam rangka merasakan odol to nggih. Nggih napa mboten? Nek jenengan batal ning ngincipi, kenapa sikatan mboten batal? Padahal pasta gigi itu ya ada rasanya, bahkan bokok kemuk mulek ya. Tapi kan tidak kita makan, tidak kita laknat, tidak kita telan. Jadi merasakan itu belum tentu makan. Karena yang merasakan itu kan cukup lidah. Gitu ya. Dengan lidah kita sudah tahu rasanya. Nek makan itu memasukkan benda lain ke dalam tubuh. Batasannya pripun? Batasannya rongga. Ini jam pinten iki? Tambah gede ya? Sampun iki. Dereng nggih, tunggal. Nawa itu kalau makul masyhur indah ta'ammud. Jadi ibu wau sing tanglet sampun paham nggih. Dados jenengan umpami ngrasani masakane jenengan niku mboten napa-napa. Asalkan ojo sampai dimaem dilek. Karena merasakan itu cukup dengan lidah maklip menurut oh kurang manis terus jenengan yang saya dilepeh didokno melih niku mboten napa-napa. Nek ngati-ngatine ya mboten usah nggih sae. Tapi nek bapake jenengan kakasiten ya tanggungane jenengan. Oh dicipi karek nambahi nggih. Oh nggih malah sae niku jos Bu. Oh nggih. Masak apa itu kan kadang tambahi. Oh nggih sae nggih. Sae. Kemudian wa in qalla al maqul wal masyrab inda ta'ammudi. Jadi sing batalno poso niku nek jenengan maem utawa ngunjuk dengan sengaja. Jarak. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yaftur. Ketika orang itu kok makan atau minum dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Lupa itu maksudnya lupa nek poso nggih, mboten lupa mangan. Paham nggih? Dhek mangane sadar mboten. Tapi lali nek poso, mboten kok posone eling tapi mangane lali, mosok lali mangan. Lali mangan ya mboten mangan. Berarti mangane dhek sadar, bener-bener sadar mangan tapi dia lupa kalau dia sedang puasa. Maka itu hukumnya tidak batal, tidak apa-apa. Lah nek eleng misalnya eleng yo dilihat elinge, nek misal lagi eleng yo den diutahno. Dikunyah kret dalam keadaan lupa. Kemudian dia ingat. Tanggung wis nek jero mulut tok. Terus diklep. Batal mboten? Batal. Gusti Allah ra iso jenengan ngapusi. Nggih. Mungkin maklumi, misal kelas rong piring nggih mboten apa-apa. Lho sakit mawon. Jenengan elikan. Nggih sakit. Jenengan elikan. Nek sing kepethuk wong lalinan niku ya kadang biasane niku Bu, napa puasa hari-hari awal. Hari-hari awal utawa bertahi turu ngantuk terus biasane geragam-geragam kepethuke botol aqua diombe. Glok-glok sak botol tak lho nek poso. Alhamdulillah. Poso seger. Kemudian fa'in aklan nasiyan au jahilan lam yaftur in kana qariba adin bil Islam. Atau mangane itu
dikarenakan dia tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa karena beberapa faktor, seperti orang yang baru mu'alaf baru masuk Islam. Itu kan pengetahuan tentang keislamannya pasti masih sedikit. Orang ngerti nek poso iku ora oleh mangan. Orang ngerti nek poso iku ora oleh ngombe, akhirnya ngombe. Nah itu tidak apa-apa karena dia baru belajar. Bon, itu yang kedua. Yang ketiga, suatu yang membatalkan puasa, wasalis al-jima. Jima niku jenengan paham? Napa Bu? Jima niku kempal kali garwane. Nggih. Kempal kali garwane ning awan-awane Ramadan niku batalne poso. Aja dumeh poso iku ora leman karo ngombe, kumpul ora apa-apa. Ndak boleh. Itu tetap membatalkan puasa. Dipet sih. Amiden ketika kumpulnya itu pancen jarak. Jarak itu dalam artian eling. Kalau lupa, tidak apa-apa. Iso lali. Lupa nek dhek poso nggih. Lali nek dhek poso akhirnya kumpul karo bojone. Mboten kok posone eling terus kumpul karo bojone lali dalam keadaan lupa lho. Nek kumpul karo bojo bunda. Tapi itu tadi al-jima, kumpul kali pasangannya itu membatalkan puasa. Lah bahayane Bu, nek jenengan ampun nggih. Kalau ada orang di siang harinya bulan Ramadan kok kumpul kali bojone, itu hukumannya sangat berat. Yang satu puasanya batal dan wajib mengqadai. Yang kedua, dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya itu sing pertama merdekakno budak. Berhubung di sini nggak ada budak, maka wajib melakukan puasa selama pinten? 2 bulan berturut-turut. Guru-guru mek sedina tok, awite poso lan Ramadan ya mek sesasi, guru-guru ora kuat ngempet, akhirnya wajib membayar kafarat berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak cukup hanya 2 bulan saja, harus berturut-turut. Semisal wis entuk 30 dina, terus sedina gak kuat, maka harus mengulangi lagi dari awal. Puasa berarti dua-duanya. Dalam? Saya puasa dua-duanya. Nggih, dua-duanya. Orang perempuan kan tidak bisa berturut-turut. Kan ada kan. Oh nggih. Nah, itu beda meneh. Kasih saya. Nggih. Kata-kata berturut-turut itu kalau tidak ada udzur. Kalau wonten udzur syar'i seperti halnya mens, maka itu ya diampuni oleh syariat. Maka ya dianggap tetap puasa. Maksudnya ya tetap misal kau udzur 7 hari, maka ya ketika sudah suci harus melanjutkan lagi. Berarti di total harus 2 bulan apa? Nggih, di total harus 2 bulan. Berarti banyak 60 hari. Lah niki ajeng kula sampai nih, tapi kuatir nek salah paham. Kula wingi ngisi ten bapak-bapak. Pak, jenengan nek poso kok sampai ora kuat akhirnya kempal kali bojone, niku bahaya. Soalnya wajib puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Waduh Mas, abot iku yo abot. Terus carane piye Mas? Wis kadung e. Carane niku, misal kemanten anyar. Manten anyar ruah-ruah. Ruah kurang 3 dina poso rabi. Akhirnya bulan Madune kan ngepai pas poso. Awan-awan delok bojone barang terus gak kuat. Wes akhirnya ditubruk. Nah, carane niku, ini solusi loh ya. Aku iki ape nyampe tapi kuwatir disalahpahami. Tapi gak apa, jenengan ampun salah paham. Kita orang baik-baik. Ini jam berapa ini? Enggak apa-apa masalahnya.
solusinya itu nek bener-bener gak kuat, contohnya kemanten anyar ijen nom pisan, maka cara membatalkannya jangan dengan begituan, tapi dibatalkan dengan makan atau minum dulu. Ngoten ngombe terus mangan, bariku wis terserah Anda. Lah iki berarti dipolitiki. Ben apa? Ya tetep dosa nggih, tetep dosa. Tapi kan tidak wajib membayar kafarat. Nah, lah ini iku disalahpahami karo Bapak. Oh, ngoten masalahnya. Ya wis sesukne tak mangan dhisik. Ya kacau iki. Bahaya ini. Nggih, saya ampun iki. Ini ya bagi nganten-nganten mawon nek wis ra kuat lho. Tetep dosa. Tapi untuk menghindari kafarat ya disiasati semacam itu. Nggih. Sing nomor warrobe ta'ammudul qa'i, yang nomor 4 adalah sengaja mutah. Jarak mutah, Bu. Jarak nggih. Nek mutah biasa dengan numpak bis, numpak mobil, kok mutah tanpa jenengan sengaja, maka itu tidak batal. Nek jarak diutang, misal di logo-logo, akhirnya mutah. Lah niku layak membatalkan. Karena selama ini banyak yang salah paham. Misal kalau mutah-mutah, aduh, posoku batal. Lah ndak batal itu. Sing batal itu jarak diutangne. Ora kudu utang kok diutang-utangne. Itu yang batal. Falau la bawa al-qa'i lam ya betul sawuhu. Niki kewajiban puasa syaratnya 4 sudah saya sebutkan, bisa dilanjut minggu depan nggih. Menawi enten sing ditangklepne monggo, nek pun boten wonten nggih kula tutup. Tangklep Mas, tapi di luar puasa nggih. Mumpung ya utang. Ini kan masalah suci gitu ya, Bro. Kalau untuk berpakaian kan diharuskan untuk sholat kan juga harus suci gitu. Biasanya nek nyuci kalau Iko kan manual, kan disuceni gitu, saya diturok. Terus saat ini kan banyak kan kalau ibu-ibu seperti kita kerja kan enaknya kan bisa cuci. Terus itu cara menyucikannya bagaimana? Kalau saya nih lah, mungkin itu apa salah apa benar mau tanya. Kalau birasan terakhir itu tak uripke terus, akhirnya kan terus mengalir. Apakah itu bisa atau ada solusi yang lain? Terima kasih. Niki pancen gawinane ibu-ibu nggih, umbah-umbah carane nyuci sing bener-bener suci niku pripun ya. Karena di laundry itu pun slogannya itu biasanya bersih, wangi, licin. Ngono to. Gak ono sing suci itu gak tau nemu kula. Kudune laundry, suci, bersih, wangi, licin, sehari jadi. Budayakan malas mencuci. Lah, carane nyuci sing sae niku sing ben suci pripun? Carane niku Bu, biasane pakaian niku kan campur. Wonten sing kotor mawon tapi boten najis, nggih. Wonten sing kecampuran najis. Biasanya kan nggih reget-reget mawon, terus enten kotoran-kotoran lain yang di luar najis. Lah najis niku nggih wonten kalih. Wonten najis ainiyah, wonten najis hukmiyah. Najis ainiyah niku napa? Najis sing ketok mata. Contoh tembelek nggih. Terus nek gadah bayi nggih, iyake bayi niku najis ainiyah. Nek najis hukmiyah niku najis sing mboten ketok mata. Contoh jenengan kecipratan pipis. Wis 3 dina kira-kira terdeteksi mboten pipis itu. Mboten nggih. Mau terima kecipratan ya sak tetes, wis garing ilang. Ini hukumnya sama-sama najis.
tapi cara menyucikannya berbeda. Nek najis hukmiyah cetha bentuke najis kedah ilang riyen, kudu dihilangi, kudu dituroi. Cara menghilangkan najis itu ya jenengan cuplek terus dituroi banyu. Airnya harus mengalir, Bu. Airnya harus yang mendatangi najis, tidak boleh najisnya yang mendatangi air. Dados jenengan nek nyuci niku ampun banyune dhisik. Banyu dikebaki nang ember atau mesin cuci, nek wis kebak akhirnya jenengan lebokne bleng. Itu tidak boleh. Kudu pakai air riyen baru disoki banyu. Ngoten. Lah masalahe misal kok niki jenengan kudu dipilah, nek najis ainiyah, najis ketok moto, bentuke jenengan kudu ilangi riyen. Misal jenengan pisahno lah saene niku, dipisahno di kumbah keran sik nek wis bentuke wis ilang, dilebokno ring mesin cuci, baru banyune diuripno, kerane diuripno niku. Nek najis hukmiyah malah gampile niku wau. Tetep langsung dilebokno ten mesin cuci utawi ember, baru airnya yang mendatangi. Sret wis kebak. Biasanya cucian pertama nggih sabun nggih. Sabun sret, terus banyune dibuat. Sing kedua nggih ngoten niku melih. Banyune diturno, sret. Wis kebak diputer meneh digiling, disok. Niku pun suci. Niku sampun suci. Boten. Dalam catatan niku nggih najis hukmiyah. Sudah dihilangkan. Pokoknya aja sampai ana kotoran-kotoran sing mlebu dicampur dados siji. Iku akhirnya meratakan, bukan menghilangkan najis tapi justru meratakan najis. Wis mobel-mobel ra karuan akhirnya mangke. Bayang. Lah 2 kali cuci niku sampun cekap, sampun suci. Boten usah. Misal kok jenengan kober nggih sae kober tenaga dipun cekap. Kadose sampun boten enten malih. Boten wonten, monggo kita tutup pengaosan iki. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد